Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di malam barokah ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara menyambut bulan suci Ramadan atau menyambut puasa Ramadan. Semoga yang hadir di majelis yang mulia ini Allah berikan barokah. Amin ya rabbal alamin. Diberi kesehatan, dilapangkan rezeki dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat-sahabatnya dan kita semua sebagai umat beliau. Alhamdulillah Allah telah memilih kita. Insyaallah kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 6 beserta para RT, kemudian Ketua Masjid Nurul Istiqomah beserta pengurus, para orang tua kami, dan bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami yang turut hadir, bil khusus para remaja. Saya lebih senang bila majelis kita yang mulia ini dihadiri oleh para remaja, karena mereka lah harapan masa depan kita. Di mana-mana banyak majelis taklim atau banyak pertemuan-pertemuan tablik di masjid musola, biasa yang hadir sama Bu orang tua, betul? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak, betul? Nah, di mana para remaja kita? Ada yang tahu? Di kafe. Di mana lagi? Di kedai kopi. Zaman saya dulu, kedai kopi itu isinya orang tua. Betul, Bapak Ibu? Zaman dulu tuh kedai kopi isinya orang tua. Sekarang tetap kedai kopi diisi oleh para remaja. Mobile Legend. Masya Allah. Apalagi datang corona katanya ya. Kedai kopi diisi oleh para remaja. Kenapa? Karena mereka mencari wifi gratis. Betul? Betul. Nah, mencari wifi gratis, apalagi sekolahnya Daring. online ya. Online. Wallahu alam sampai kapan ya. Online. Ada kita mahasiswi ya. Masya Allah, online terus, bahkan budak-budak SMA, kata orang Melayu bilang sini, dan SMA ya, di kedai kopi mengerjakan tugasnya. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu yang punya remaja coba diamati ya, itu generasi masa depan kita. Sampai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 baru pulang. Kalau udah pulang jam segitu ngapain Pak? Tidur, lalu kesiangan, tinggallah subuhnya. Kalau yang laki-laki tinggallah subuh berjamaahnya di masjid musola. Nauzubillah min zalik. Jadilah generasi rapuh. Hadirin sini jamaah rahmatullah. Maka hadirnya para remaja yang malam ini tengok-tengok, alhamdulillah ya masih ada. Kita doakan mereka kelak menjadi manusia muslim masa depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah rahmatullah. Pada kesempatan yang mulia ini tentu kita sama-sama
mengkaji ya, mengingat kembali tentang pentingnya juga mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan. Karena sebagaimana yang sama-sama kita pahami bahwa Ramadan yang diberi kemuliaan, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 itu, agar kita dengan puasa menjadi orang yang paling bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang paling bertakwa. Ini kedudukan yang paling mulia ya, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin rahimakumullah, maka hadirnya Ramadan, hadirnya bulan puasa ya, mesti kita persiapkan sungguh-sungguh ya. Kita persiapkan sungguh-sungguh. Karena banyak, mohon maaf, Ramadan bagi sebagian orang, bahkan banyak orang nggak ngaruh, kata Nana. Puasa, datang bulan puasa, datang Ramadan dia nggak ngaruh. Tetap saja, ya, tidak membuat dia bersemangat untuk berpuasa. Dia biasa saja. Ada puasa, ada tidak, biasa-biasa saja. Ada Ramadan, ada tidak Ramadan, biasa-biasa saja. Nah, inilah yang perlu sama-sama kita kembali menyemangati diri kita masing-masing ya. Nah, kita perlu mengkaji kembali agar Ramadan jangan berlalu begitu saja. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, banyak ayat maupun hadis ya yang memberi semangat ke kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita sebagai seorang muslim, keluarga-keluarga muslim harus sungguh-sungguh untuk mempersiapkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, diwajibkannya berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Artinya pada masa itu di kota Madinah ya, Rasulullah dan para sahabat serta kaum muslimin baru 1 tahun atau masuk tahun kedua Hijriah di kota Madinah. Lalu turun perintah untuk menjalankan puasa, termasuk juga sholat ya. Dari sini kita pahami bahwa masyarakat yang ingin dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di kota Madinah adalah masyarakat muslim sejati. Masyarakat muslim sejati, bukan masyarakat yang kalau sekarang ya, masyarakat nano-nano, masyarakat yang belum siap. Tetapi Allah dan Rasulnya ingin mempersiapkan masyarakat betul-betul menjadi masyarakat muslim sejati. Bahasa kita hari ini adalah masyarakat berperadaban atau masyarakat madani di kota Madinah ya, atau Madinatul Munawwarah. Hadirin rahimakumullah, sehingga ketika hari ini Allah memberikan Ramadan
insya dalam waktu dekat ya, maka kita sebagai seorang muslim harus kembali mempersiapkan diri secara maksimal agar Ramadan tidak berlalu begitu saja, agar Ramadan benar-benar ya, kita memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Kalau mau dikasih judul apa nih Pak? Judulnya Pak? Tak ada judul ya. Nah, saya kasih judul ya. Ramadan saatnya melipat gandakan amal. Hadirin rahimakumullah. Dalam satu minggu Allah ada beri kita hari yang paling mulia. Apa itu Ibu? Dalam satu minggu ada hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Diharapkan pada hari itu kita secara individu maupun keluarga melipat amal. Antara lain sejak malam Jumat kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Antara lain surat Al-Kahfi. Barang siapa yang melewatkan hari itu sampai sore maka rugilah dia, karena Allah anugerahkan itu pada hari Jumat. Kemudian ada apa lagi? Hari Jumat? Malam Jumat. Ada apa? Nah, bersedekah, yang sekarang diistilahkan Jumat berkah, Jumat barokah. Dan berlomba-lomba di setiap masjid mushola ada bingkisan ya, Jumat berkah. Alhamdulillah. Kemudian ada apa lagi? Ada sholat Jumat bagi bapak-bapak dan adik remaja ya, dan anak-anak laki. Ada sholat Jumat. Itu adalah sholat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi doa yang diberikan kepada kita, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan pada saat sore ya, itu satu hari dalam satu minggu. Nah sekarang dalam satu tahun ada satu hari, satu bulan, masya Allah, satu bulan full time, bisa 29 atau 30 hari. Persiapan fikriyah, akal pikiran kita di sini dimaksud adalah kembali kita belajar. Ya, jangan malu belajar, bertanya agar fikih Ramadan tidak salah. Ya. Niat misalnya bagaimana, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa bagaimana niat, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak, membatalkan puasa, sunat-sunat puasa, kemudian syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kita buka-buka lagi buku atau mendengar-dengar kajian. Ini bagian dari pemantapan kesungguhan kita berpuasa. Karena kata Rasulullah, amal yang tidak ada dasar atau tanpa ilmu akan tertolak. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, yaitu persiapan jasadiah. Jasad kita, fisik kita harus sehat. Karena kalau puasa dalam keadaan sakit, memang boleh bayar fidyah, ya, diganti dengan fidyah, tetapi tidak seindah berpuasa Ramadan. Kita memang mampu bayar puasa nanti, tapi sendirian tuh berat biasanya, berat, males, bahkan ada yang sampai sekarang utang puasanya belum dibayar. Betul tak Bapak Ibu? Nah, ini masih ada berapa hari lagi? Mepet nih, karena banyak Ustadz masih ditanya sama jamaah, Ustadz kalau saya belum sempat bayar utang puasa bagaimana? Sambung lagi tahun depan bayar. Ya. Nah, kemudian ada juga yang tak pernah puasa, ternyata kerja. Nah, ini yang keempat nih, persiapan malia, persiapan harta. Bapak Ibu, puasa perlu harta, karena kita butuh makan dan minum. Cari duit boleh,
Ya, bahkan dianjurkan dalam agama. Tapi jangan cari duit meninggalkan puasa. Ada jamaah tanya, Ustadz, saya tak pernah puasa. Kenapa? Karena saya pekerja berat. Waduh, pekerja berat macam mana? Bangunan, Ustadz. Oh, bangunan. Sudah pernah dikaji daruratnya? Karena Islam itu ada darurat, ya, sehingga memberikan rukso. Daruratnya itu sejauh mana seseorang itu sudah jatuh pada darurat. Misalnya kita ke hutan, lapar, kapan jatuh darurat bisa memakan binatang yang haram, jadi halal, ya. Itu kan pengajian yang dalam. Kapan kita boleh tidak berpuasa, sehingga tidak menggampangkan tidak berpuasa karena untuk mencari uang. Disinilah perlu manajemen mencari nafkah. Allah beri kita 24 jam dalam sehari, setahun 360 atau 65 hari, ya, 136 hari itu sama antara seorang dengan orang lain. Tak ada dikurangkan dan dilebihkan. Maka ketika Allah beri kita Ramadan, pandai-pandailah kita memanajemennya supaya jangan sampai harta melewatkan kita puasa. Kemudian jangan karena harta, karena sibuk dengan harta, justru puasa dan amaliyah Ramadan dikesampingkan, ya. Yang prioritas ibadahnya malah ditinggalkan, malah orang mengejar yang tidak prioritas. Mohon maaf karena banyak masyarakat masih seperti itu. Menjelang begitu Ramadan dan Idul Fitri, setengah Ramadan atau Ramadan baru 2 minggu, udah mulailah persiapkan rumah, ya, beli cat baru, misalnya beli sofa baru, apalagi Bapak Ibu, motor baru, bahkan ada yang mobil baru, bunyinya didit kredit. Nah, kemudian Ramadan berlalu, Idul Fitri berlalu, tinggal mikirin utang. Nah, utangnya berlipat ganda. Yang senang siapa? Tukang kredit. Nah, sama showroom itu yang senang, karena kita bayar utang, ya. Padahal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa, beramal dan beramaliyah yang banyak agar kita menjadi orang yang bertakwa. Harta boleh kita cari, tapi jangan menjadi tujuan. Harta itu hanya perantara supaya kita lebih khusyuk dalam beribadah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, ya, kekuatan, kesempatan untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, tentu dengan keluarga kita tercinta. Ya, indahnya kita Ramadan bersama keluarga dan menikmati Idul Fitri, ya, keberhasilan bulan Ramadan. Dan tadi kebahagiaan yang kedua, yaitu berjumpa dengan Robnya di surga bersama keluarga. Itulah yang tentu kita harapkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.